Touché. Ok, là, ça commence à se regarder. Halo sobat rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih belum mendapatkan pekerjaan? Tiap hari cuman bisa ngabisin beras di rumah? Hehehehe, tahu malu dong. Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Sebuah film berjudul KO tahun 2025 menceritakan tentang mantan petinju MMA yang kembali membrutal saat tanpa sengaja terlibat di tengah-tengah konflik antar gangster. Tidak ingin berlama-lama lagi karena film ini akan sangat owe-owe. Jadi keluarkanlah tangan kiri kalian dari celana dalam pacar, sebat rokok ilegalnya. Gua Al, let's to movie. Et voilà, petit low kick, le jab, vraiment, mais ça n'arrête pas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pertandingan MMA. Di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu petarung berbadan kekar, tinggi, botak, tapi bukan Om Deddy Corbuzier. Beliau bernama Bastin. Saat itu pertandingan berjalan sangat sengit sampai Bastin tak sengaja membunuh lawan bertarungnya. Karena hal itulah Emma dan Leo yang merupakan keluarga dari lawan Bastin terlihat sedih pada saat itu. Est touché. Ok, là, ça commence à se regarder. Setelah itu, Bastin saat ini datang ke tempat duka. Tapi di sana, Emma dan Leo terlihat sangat emosional. Bahkan mereka bersumpah tidak akan memaafkan apa yang telah Bastin perbuat. Mais casse-toi! Arrête! Dégage! Va-t'en. 2 tahun kemudian, Shin pun beralih ke sebuah kota bernama Pochean. Saat itu entah apa yang terjadi, tapi kita akan melihat seorang pria bernama Andalo yang tengah dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Meskipun sudah berupaya kabur sekuat tenaga, naasnya Andalo harus tertangkap oleh kelompok tersebut. Dan di sini kita akan diperlihatkan 2 manusia berbadan kekar. Kita panggil saja mereka Paok dan Romo. Keesokan harinya, para polisi datang ke tempat kejadian saat Andalo dikejar-kejar semalam. Di sini kita akan diperkenalkan dengan Kenzo, polwan yang bertanggung jawab pada penyelidikan ini. Di sana Kenzo dan para bawahannya mulai melakukan olah TKP. Sampai akhirnya Kenzo menemukan beberapa mayat di sana. Benoît, grande salle du bas. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata mayat-mayat yang ada di sana merupakan para petinggi salah satu kelompok gangster yang diketuai oleh Andalo.
pria yang dikejar-kejar semalam. Sehingga Kenzo menyimpulkan bahwa semua ini adalah konflik antar gangster. Dan Kenzo beropini yang melakukan semua ini adalah Pauk dan Romo, pemimpin dari sebuah gangster bernama Macor. Tapi apa yang Kenzo katakan mendapatkan pertentangan dari salah seorang polisi lain bernama Fashur yang mengatakan semua yang dibicarakan Kenzo hanya insting, tidak dilandasi adanya bukti. Sang kapten yang melihat perdebatan kedua bawahannya pun mencoba melerai mereka dan menyuruh Kenzo untuk mencari bukti jika benar gangster Macor adalah dalangnya. 2 minutes, faites votre travail de flic, trouvez des preuves. Tak lama kemudian, Kenzo mendapatkan telepon dari seseorang yang mengajaknya untuk bertemu dengan nada ketakutan. Kemudian saat Kenzo pergi menemui orang yang menelponnya, ternyata beliau adalah Leo, anak dari petarung MMA yang dibunuh Bastin pada awal film tadi. Saat itu Leo mengatakan bahwa saat ini ia sedang dalam masalah besar. Karena ternyata Leo berada di TKP saat Andalo dan anak buahnya dihabisi. Leo tahu siapa pelakunya, tapi sayangnya Leo sempat terlihat oleh mereka yang membuat Leo sekarang sedang dalam incaran. Belum selesai berbicara, tak lama kemudian sebuah mobil polisi datang ke sana. Leo yang melihat hal itu nampak panik dan memutuskan untuk kabur dari sana. Kemudian scene pun beralih ke Bastin, pemeran utama film ini. Di mana setelah Bastin membunuh ayah Leo, Bastin kini memilih untuk pensiun sebagai petarung MMA. Hidup Bastin kini hanya sebagai duda pada umumnya, bangun tidur, bekerja sebagai kulit tambang, dan kembali ke rumah. Sampai suatu hari saat Bastin pulang bekerja, Bastin melihat Emma yang sudah menunggunya di depan rumah. Melihat Emma di sana, Bastin menanyakan apa yang Emma lakukan. Dan tanpa berbasa-basi, Emma meminta tolong kepada Bastin untuk mencari Leo anaknya. Karena terakhir kali Emma dan Leo WhatsAppan, Leo mengirimkan pesan suara seolah-olah sedang dalam masalah besar. Mendengar hal itu, awalnya Bastin tidak ingin ikut terlibat. Tapi Emma menyekak Bastin dengan mengatakan, awal mula hidup Emma dan Leo hancur karena Bastin telah membunuh suaminya. Mendengar ucapan Emma, Bastin pun sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Bastin bisa menebus dosanya. Dan sebelum Bastin berangkat mencari Leo, Emma memberikan Bastin sebuah gelang keberuntungan yang dibeli Emma di toko oren. Je prie. Elle va te porter bonheur. Dari informasi yang diberikan Emma, belakangan terakhir Leo tinggal bersama saudaranya bernama Hugo di salah satu rumah susun di Marseille. Karena hal itulah Bastin langsung pergi ke sana, ke alamat tempat Hugo tinggal. Sesampainya di sana, Bastin langsung masuk ke tempat tinggal Hugo. Tapi di sana, kita bisa melihat keadaan rumah tersebut yang sudah sangat berantakan. Dan tak lama kemudian, Kenzo muncul di sana, mendodokkan pistol ke arah Bastin. Kenzo pun memperkenalkan dirinya sebagai polisi dan menanyakan apa tujuan Bastin kemari. Bastin pun menjawab bahwa dirinya kesini untuk mencari Leo karena ibunya Leo mengirim Bastin untuk menjemput anaknya. Reste à ta place, je t'ai dit, tu restes contre le Ça mur. va. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que t'es vraiment flic? Kemudian Kenzo dan Bastin yang tidak menemukan apa-apa di rumah Hugo memutuskan untuk bertanya kepada akamsi setempat. Dan dari situ mereka mendapatkan keterangan bahwa beberapa hari yang lalu Hugo terlihat dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang. Dan setelah itu Hugo dilarikan ke rumah sakit. Ah non, j'étais pas là, moi. Clerval, ouais. Di sisi lain kita akan dibawa ke markas geng Macor, di mana di sana kita akan melihat Andalo yang sedang dijadikan sandera oleh mereka. Di sinilah kita akan tahu konflik utama Pauk menyandera Andalo karena ternyata beberapa waktu yang lalu Andalo menerima paket narkoboy berpuluh-puluh kilo dan Pauk yang mengetahui hal itu kabita menginginkannya juga.
Saat Paok menanyakan di mana pakai narkoboy tersebut, Andalo tetap tidak ingin memberitahunya. Sampai saat Paok memperlihatkan nasib keluarga Andalo yang ada di tangannya, Andalo tidak punya pilihan lain selain memberitahu Paok titik koordinat lokasinya. Satu masalah selesai. Saat ini masalah Paok dan Romo hanya tinggal mencari keberadaan Leo. Karena Leo berpotensi untuk menghancurkan geng mereka. Sebab Leo adalah saksi mata kejadian saat geng Macor menghabisi anak buah Andalo. Oleh karena itulah, Paok mengarahkan anak buahnya untuk mencari Leo dan mengintimidasi siapapun yang mencoba ikut terlibat dalam kasus ini. L'information, faut qu'elle passe. Di rumah sakit, Kenzo yang merasa diikuti terus-menerus oleh Bastin menanyakan apa hubungan Bastin dengan Leo. Bastin pun menjawab bahwa ia harus terlibat dalam pencarian Leo karena Bastin memiliki tanggung jawab sebab Bastin adalah pembunuh ayah Leo. Setelah itu, Bastin pun menanya balik kepada Kenzo dan Kenzo menjawab bahwa Leo adalah informannya. Karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu Leo, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Décide de tout, ok? Saat ini Kenzo sedang menggali informasi tentang keberadaan Leo dari Hugo saudaranya. Dan di sini kita bisa melihat Hugo yang terkapar tak berdaya. Hugo mengaku bahwa orang yang telah melakukan ini kepadanya adalah orang-orang yang mencari keberadaan Leo. Kemudian Kenzo juga menunjukkan gambar seorang wanita yang sempat terlihat bersama Leo saat Leo kabur dari Kenzo pada awal film tadi. Hugo pun menjawab bahwa wanita itu bernama Inaya dan Inaya memiliki seorang kakak bernama Fato yang bekerja di salah satu klub malam. Naya. Naya. Saat Kenzo dan Bastin keluar dari rumah sakit, Kenzo langsung didatangi oleh para bawahan Paok. Di sini para antek-antek Paok mencoba mengintimidasi Kenzo dengan cara mengancamnya. Tapi Kenzo tidak takut akan gertakan tersebut dan mensebodoh amatkannya. Namun saat para antek-antek Paok menyinggung tentang abang Kenzo, Kenzo jadi naik tensi dan kemudian menghajar mereka semua seperti orang kesetanan. Arrête, putain, tu vas les tuer! Karena kejadian tersebut, Kenzo mendapatkan surat peringatan dari sang kapten dan diskors untuk beberapa hari. Di luar kantor, kita akan melihat Bastin yang telah menunggu Kenzo. Dan di sini, Bastin menanyakan informasi yang Kenzo punya tentang Leo. Kenzo pun menceritakan semua informasi yang dimilikinya dari Hugo. Dan setelah itu, mereka segera berangkat untuk menemui Fato. Merci. C'est énervé là-bas les videurs. Je suis avec toi. Di sisi lain saat ini kita akan melihat Leo dan Inaya yang sedang berada di sebuah rumah susun. Leo yang melihat orang-orang Paok telah menyebar poster dirinya terlihat panik dan gelisah. Tapi Inaya selaku pacar Leo mencoba untuk menenangkan Leo. J'ai peur. Regarde-moi. Di sebuah klub malam, Kenzo langsung mendatangi Fato dan tanpa permisi, Kenzo langsung menanyakan di mana adik Fato saat ini berada. Fato yang melihat orang asing menanyakan perihal keluarganya tanpa keterangan, jelas tidak mau memberitahunya. Dan di saat yang bersamaan, para penjaga klub tersebut menegur Kenzo hingga terjadi kesalahpahaman yang membuat Bastin terlibat perkelahian sampai-sampai Bastin dihajar oleh mereka. Vos sales gueules ici là. Bouffon, va. Bastin yang kesal karena telah dihajar oleh cecunguk-cecunguk tersebut terlihat marah dan memutuskan untuk kembali ke dalam, membalaskan apa yang telah mereka lakukan. Saat Bastin masuk ke dalam sambil mencari Fato, Bastin menghajar semua penjaga yang ada di klub tersebut. N'aie pas peur. Saat Bastin berhasil berhadapan langsung dengan Fato,
Tiba-tiba dari belakang Bastin ditodongkan sebuah senapan oleh pemilik klub tersebut. Namun beruntungnya, Kenzo berhasil membackup Bastin pada saat itu. Setelah itu, Kenzo mencoba menjelaskan semuanya kepada Fatoo dan berbicara baik-baik. Barulah Fatoo memberitahu lokasi Inaya yang saat ini sedang berada di rumah orang tua mereka. Tapi sialnya tempat tinggal orang tua Inaya merupakan daerah yang Texas. Jadi mereka tidak bisa sembarangan masuk ke sana. Ça tombe bien, on n'est pas flic. Kemudian di tempat kediaman Kenzo sambil mengobati luka Bastin, mereka berbincang tentang kehidupan mereka masing-masing. Disinilah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata Kenzo sendiri memiliki kebencian personal terhadap Pauk dan gengnya. Sebab dulu karena ulah kebrutalan geng Macor, abang Kenzo menjadi korbannya. Dibakar hidup-hidup oleh Pauk dan gengnya. Sejak saat itu, Pauk dan geng Macornya menjadi geng top 1 di daerah sana. Bahkan polisi sangat sulit untuk menggulingkan geng Macor. Setelah perbincangan panjang tersebut dan dipengaruhi alkohol, Kenzo dan Bastin melakukan adegan maksiat. Astagfirullah. Et demain, on a toutes les chances pour être tués. Di sisi lain, kita akan melihat Pauk yang sedang melakukan pertemuan dengan geng lain untuk melakukan gencatan senjata dan perluasan daerah kekuasaan. Di sini juga kita akan diperlihatkan kekejaman Pauk, di mana beliau menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Andalo dengan sangat brutal, mengikat kedua tangannya, lalu kemudian menarik paksa dengan 2 motor trail idaman gua. Di kantor polisi, pemilik klub yang dihajar oleh Bastin semalam melaporkan kejadian tersebut. Sang kapten yang melihat Kenzo terlibat dalam kerusuhan tersebut terlihat marah dan menyuruh bawahannya untuk membawa Fatoo untuk menanyakan apa maksud Kenzo menemuinya. Kemudian saat Fatoo berhasil dimintai keterangan oleh sang kapten terlihat panik. Lalu kemudian mengarahkan semua personel polisi yang ada untuk menyusul Kenzo yang sedang menjemput Leo. Les gars, tout le monde. Allez les gars, allez les gars. Sementara di sisi lain juga, Pauk saat ini berhasil menemukan lokasi Leo. Oleh karena itu, Pauk juga mengarahkan seluruh antek-anteknya untuk menangkap Leo. Dis-moi que t'as une bonne nouvelle. Kembali ke Kenzo dan Bastin, di mana saat ini mereka telah sampai di tempat Inaya. Namun saat Leo melihat keberadaan Bastin, Leo masih terlihat marah, bahkan tidak ingin ikut saat diajak Kenzo untuk kabur dari sana. Tapi sang bubupis Inaya mencoba membujuk Leo, sampai akhirnya Leo mau ikut bersama mereka. Akan tetapi sialnya, tempat mereka saat ini sudah dikepung oleh antek-antek Pauk. Attends. Saat antek-antek Pauk berhasil menemukan keberadaan mereka, Bastin menyuruh Kenzo untuk membawa Leo dan Inaya pergi dari sini. Sisanya akan diurus oleh Bastin. Namun karena pasukan Pauk yang terlalu banyak, Bastin merasa tidak akan mampu melawan mereka semua. Oleh karena itu, Bastin berupaya kabur sambil mengalihkan perhatian. Ketika Bastin tidak memiliki tempat kabur lagi, beruntung para polisi datang ke sana berkat arahan Kenzo. Di sisi lain, Pauk yang mendapatkan kabar bahwa Leo berhasil diamankan pihak kepolisian terlihat marah dan khawatir masa kejayaan gengnya akan berakhir di sini. Namun Romo mencoba menenangkan Pauk dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Allez réfléchir avant de prendre notre argent. Personne quitte Marseille. Di kantor polisi, Leo pun dimintai keterangan apa yang telah dilihatnya, agar pihak kepolisian memiliki bukti untuk menggulingkan geng Macor. Di sini Leo pun menceritakan apa yang ia lihat sampai dirinya ketahuan oleh Pauk.
Tidak hanya itu, Leo juga berkata bahwa di geng PAOK ada salah satu oknum kepolisian. Kenzo yang mendengar hal itu sontak kaget dan tiba-tiba Fasyur melakukan penyerangan yang ternyata Fasyurlah pengkhianat di kepolisian. Emang ada ya polisi yang bisa disuap untuk membackup sebuah gangster? Setahu saya sih di negara Konohama tidak pernah ya ada kasus kayak gitu. Nggak pernah kan? Kan? Arrête! Arrête, qu'est-ce que tu fais là? Sementara di sisi lain, dari tadi para polisi mendapatkan laporan dari beberapa daerah secara bersamaan, sehingga membuat keadaan kantor sepi. Tak lama kemudian, tiba-tiba lampu di kantor polisi mati. Bukan karena tokennya habis, tapi karena PAOK dan antek-anteknya sengaja membuat kericuan di beberapa daerah, sehingga PAOK dan Romo bisa melakukan serangan langsung ke kantor polisi. Adegan tembak-tembakan pun terjadi pada scene ini, dan sang kapten dinyatakan tewas pada perang ini. Hanya tersisa Bastin, Kenzo, dan Leo pada saat itu. Mereka pun berusaha untuk bersembunyi sambil memikirkan cicilan motor, strategi agar bisa mengalahkan PAOK dan beberapa anak buahnya. Sampai di suatu momen mereka berhasil ditemui, dan disinilah Bastin terlibat duel 1 lawan 1 melawan Romo, sementara Kenzo melawan PAOK, si brengsek yang telah membunuh abangnya. Seperti film action pada umumnya, pemeran utama pasti kewalahan dulu, babak belur dulu, barulah sutradara memberikan keunggulan. Setelah Kenzo dan Bastin babak belur, kewalahan, pada akhirnya Kenzo dan Bastin berhasil mengalahkan PAOK serta Romo. C'est fini. Terakhir, kita akan melihat Leo dan Inaya yang saat ini sedang ngedate di pinggir pantai. Dan tak lama kemudian, Emma datang ke sana memeluk erat anak kesayangannya Leo. Film pun selesai. Secara keseluruhan, film KO ini memiliki konsep cerita yang tidak terlalu rumit, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tapi menjanjikan visual serta action yang bisa gue bilang WOW. Cocok untuk kalian yang lagi chill sambil nyemil, disarankan untuk menonton film ini secara langsung. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah membuat kesalahan dalam hidup itu wajar. Wajar banget kok, tinggal bagaimananya kita. Terus-terusan terlalu dalam penyesalan atau bangkit membangun kembali apa yang sempat berantakan. Gua Al mewakili seluruh Mimi Sekilas Sinema mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat